Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Helena Wanawain, NIM 190303 0120, kelas C semester 3, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-8 saya, mata kuliah Perubahan Sosial Budaya, tentang mobilitas sosial secara umum. Baik, mobilitas sosial umumnya dipahami sebagai gerakan antar generasi, posisi sosial. Dua posisi yang dibandingkan selama pekerjaan ini adalah didefinisikan sebagai posisi sosial ayah selama masa anak-anak dan remaja individu, dan posisi individu yang diperoleh di kemudian hari. Mobilitas sosial karenanya menunjukkan proses antar generasi yang menghubungkan asal-usul sosial dan sosial tujuan. Sementara lebih dari beberapa halaman ini dikhususkan untuk mendeskripsikan proses ini. Saya tidak terlalu tertarik dengan proses itu sendiri, melainkan mengambilnya sebagai fakta dan berkonsentrasi pada hasil, yaitu fenomena antar generasi mobilitas saat memanifestasikan dirinya dalam aliran generasi turun-temurun. Selagi tujuan utama dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang mendalam tentang mobilitas yang berubah ini mengalir selama abad ke-20. Seperti yang akan menjadi jelas, studi tentang mobilitas sosial terkait erat dengan studi tentang stratifikasi sosial. Di faktanya, ketimpangan peluang hidup yang disampaikan melalui posisi sosial itulah yang mengurangi peluang dan batasan yang membentuk jalan hidup kita, dan akibatnya mobilitas sosial. Ada banyak atribut posisi sosial, misalnya pandangan gaya hidup, status, prestisi, pendidikan atau agama. Untuk menyebutkan beberapa, saya menggunakan istilah berikut hampir secara eksklusif untuk menunjukkan posisi kelas. Kelas dalam benak saya adalah sosial, entitas lahir dari berbagai kerja dan hubungan sosial produksi. Sementara hubungan-hubungan ini terutama mengatur dunia kerja dan produksi. Mereka juga tertanam erat dalam sistem politik, sosial, dan budaya yang memungkinkan mereka tentang bebas atau tentukan batasan mereka. Kelas terkait dengan kelas lain melalui hubungan sosial yang tercakup dalam proses produksi, cara produksi atau genesis, dan cara di mana tenaga kerja digunakan dalam produksi membentuk hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, antar karyawan, dan hubungan antar pekerja secara tidak langsung antara semua tanggungan ekonomi tersebut di atas. Ini dihubungkan berpotensi penuh konflik karena kepentingan mungkin bersifat antagonis, tetapi ada berbagai yang menstabilkan hubungan ini dengan menahan konflik ini dan membatasi potensi mereka, hasil yang sangat merugikan. Individu mengisi kelas dalam arti mereka berbagi posisi serupa dalam hubungan produksi. Karena pentingnya pekerjaan dalam hidup kita, kelas adalah proksi yang berguna untuk berbagai karakteristik individu lainnya. Kelas misalnya seringkali berbeda dalam hal pendapatan, pendidikan, kekayaan, atau kondisi kehidupan yang lebih umum di masa lalu. Sekarang di masa depan, jadi keanggotaan kelas mengadakan perbedaan kelompok dalam berbagai dimensi yang menghasilkan makan peluang hidup
dan sejauh pelatihan untuk suatu pekerjaan atau pekerjaan itu sendiri memerlukan proses sosialisasi yang bertahan lama, juga norma, preferensi, dan perilaku yang mungkin mempengaruhi interaksi ke tingkat apapun yang bisa dibayangkan. Oleh karena itu, mobilitas sosial yang dipahami dalam konteks pekerjaan ini menunjukkan lintasan tergenerasi antara dua kelas. Dalam studi tentang mobilitas sosial, ada dua perspektif umumnya dibedakan. Pertama, perspektif diambil dengan mengamati, mendeskripsikan, dan menjelaskan secara langsung lalu lintas mobilitas. Diistilahkan dalam mobilitas absolut berikut. Saat mempelajari mobilitas berikut ini, saya sering berbicara tentang pengalaman mobilitas untuk menekankan bahwa fenomena yang didiskusikan secara langsung disarankan dan ditafsirkan oleh individu. Perspektif kedua memerlukan studi komparatif antar generasi, lintasan nasional, antara kelas, dan yang berbeda disebut mobilitas relatif. Karena perspektif relasional yang membebani lintasan mobilitas yang diambil beberapa orang terhadap orang lain. Perspektif kedua ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan diri yang diberikan pola mobilitas tentang keterbukaan struktur kelas yang membentuk, atau dalam hal lain, dengan kata lain, permeabilitas, batas-batas sosial yang melalui distribusi tidak merata, keuntungan menghalangi atau memaksakan mobilitas. Bersama-sama semua kemungkinan kontras di antara keduanya kelas-kelas membentuk rezim fluiditas sosial yang ada di suatu negara pada suatu titik waktu dan dapat dibandingkan antara negara atau antar titik waktu. Dua perspektif terkait dengan konsep kesetaraan yang berbeda, sedangkan studi tentang mobilitas memungkinkan peneliti mobilitas untuk berbicara tentang integrasi berpengalaman. Ketidaksetaraan kondisi mobilitas relatif memberitahu kita tentang ketidaksetaraan antara generasi, kualitas, peluang. Pertanyaan utama yang coba saya jawab di halaman-halaman berikut adalah, untuk apa tingkat mobilitas sosial absolut dan relatif berubah selama abad ke-20. Itu fokus utama dalam analisis terletak pada pengaruh kedua abad ini di negara-negara dan pertama-tama mengalami konsolidasi ekonomi industri, diikuti oleh transformasi menjadi ekonomi pasca industri. Tren terakhir ini mengubah lanskap nasional secara nyata dan bisa dibilang juga mempengaruhi sistem kelas tanpa bersekuensi tabel, seperti polarisasi peluang hidup, dalam pengertian inilah karya ini terdiri dari dua elemen yang terus bergumul satu sama lain atas kepentingan relatif mereka pada hal-hal berikut. Akhirnya ini adalah yang pertama, yaitu analisis mobilitas sosial di masa pasca industrialisasi yang mendominasi yang terakhir, yaitu mengembangkan konseptual alat yang memungkinkan studi bersama tentang perubahan sosial baru-baru ini. Dan mobilitas sosial bahkan
meskipun yang terakhir secara logis mendahului yang pertama. Mempelajari mobilitas sosial seringkali merupakan proyek komparatif. Pertanyaannya tentang apakah suatu masyarakat lebih terbuka dari yang lain, atau apakah suatu masyarakat menjadi lebih terbuka secara keseluruhan atau relatif karena beberapa subkelompoknya telah membimbing berbagai otoritas TV. Studi dibandingkan penelitian ini. Padahal studi ini memang belum komparatif, yang sebenarnya pengertian kata halaman berikut. Alasan untuk negara ganda sebagai lawan dari analisis negara komparatif tentang mobilitas sosial terkait erat dengan dua pemimpin proyek penelitian. Untuk mengasumsikan lebih umum untuk klaim saya yang begitu mobilitas resmi berubah serupa di negara-negara pasca industri selama beberapa waktu terakhir abad, perlu menggunakan lebih dari satu negara. Namun, berkaitan dengan mengembangkan perangkat untuk analisis secara semacam itu, hal itu menimbulkan masalah serius. Harus mengembangkan, memvalidasi, dan mendeskripsikan ukuran stratifikasi adalah tugas yang rumit sendiri, terlebih lagi bila harus dilakukan untuk dua negara. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekian dari presentasi saya.